Oke, oleh semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, nah kita akan melanjutkan program pembelajaran tentang relativitas dengan subpokok bahasan yaitu pembahasan soal untuk latihan 3 soal relativitas. Nah, untuk selanjutnya perhatikan cara kerja aplikasi konsep ke dalam perhitungan. Nah, nanti saya kasih trik-trik untuk mengerjakan soal dengan cepat khusus untuk relativitas ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Soal nomor 15, laju dari benda bergerak supaya masanya 2 kali masa diamnya adalah titik-titik. Nah, ini soalnya singkat saja. Nah, tetapi walaupun singkat tetap kita harus menghitung ya. Nah, tetapi ada cara cepatnya. Nah, kalau di sini 2 kali masa diamnya itu kan berarti 2m0. Berarti 2m0 itu berarti 2 sama dengan 1/akar dari 1 min pi kuadrat per c kuadrat ya. Jadi nanti eh, misalkan akar itu kita sebut x sama dengan 1/2 kuadratkan berarti 1/4. Nah, 1/4 kurangkan ke 1. Nah, berarti 3/4 akarkan berarti setengah akar 3 C ya. Ada B itu ya. Nah, ini cara cara ininya gini. Cara cepatnya kayak gini. Ya. Oh, bukan cara lambatnya gini. Nah, T sama dengan ya T0 per akar dari 1 min pi kuadrat per C kuadrat ya. Nah, di sini 2 kali 2T0 sama dengan T0 per X saja ya. Nah, nanti X sama dengan coret nih. Nah, dapat setengah. Kuadratkan. Kalau dikuadratkan itu berarti kan X kuadrat sama dengan 1/4 ya. Nah, di sini ada 1 min pi kuadrat per C kuadrat. Nah, oke, 1/4. Nah, nanti pi kuadrat per C kuadrat itu dapat 1 dikurangi 1/4 itu alias 3/4 ya. Ini cara ngebutnya. Pi kuadrat per C kuadrat. Maka nanti pi sama dengan, nah, akarkan 3/4 berarti tinggal setengah akar 3C. Nah, oke, jawabnya berarti ini option B ya. Oke, gampang ya. Gitu. Nah, jadi kalau ada 2 kali masa diamnya, oh berarti 2, berarti balikan 1/2 kuadratkan, berarti setengah, apa, 1/4 kurangan ke 1, berarti 3/4, 3/4 diakarkan, berarti 1/2 akar 3C. Jelas ya? Gampang ya. Ya, lanjut ke soal nomor 16. Berikutnya ya. Oke. Nah, sebuah benda masa diamnya M0 bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Ingat kalau ada 0,6 C ya, maka hasil dari akar 1 min pi kuadrat per C kuadrat itu 0,8 ya. Gitu. Nah, berarti persentase pertambahan massa benda yang bergerak tersebut adalah titik-titik ya. Perhatikan sini. Perhatikan ya. Ini ditanyakan persentase ya. Nah, kita pakai ini. M sama dengan M0 per akar dari ya 1 min pi kuadrat per C kuadrat ya. Nah, nanti di sini dulu, ini 0, ini 0,6 C ya. Nah, maka tinggal M sama dengan ya M0 per akar apa 64 ya. 64. Akar 0,64 sorry. Nah, kenapa? Ini kan kalau dikuadratkan kan 0,36. 0,36 dikurangkan terhadap 1 ya. Itu berarti 0,64 diakarkan berarti 0,8. Berarti nanti M0 per 0,8 ya. 0,8 itu berarti 10 apa 8/10 ya, atau dibalikan massa sama dengan 10/8 M ya. Itu M0 ya. Nah, berarti persentase pertambahan massa benda adalah titik. Ingat persentase ya. Nah, persentase itu berarti delta M per M0 ya. Per M0 kalikan 100% ya. Oke. Nah, di sini delta M-nya ini kan 10/8 itu kan 1,25 ya. 1,25 M0 ya. Nah, berarti ini 1,25 M0 ya dikurangi M0 per M0 ya. Coret M0-nya. Maka yang ada tinggal kali 100% ya. Kali 100%. Nah, hasilnya berapa? Ya, ini kan 0,25 berarti kan 1/4. 1/4 kali 100 ya berarti 25% ya. Gitu ya. Gitu jawabannya ya. Ini jawabannya yang benar adalah option C gitu ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Enteng kan? Walaupun ini perlu daya hayal tinggi ya.
Oke, lanjut. 17 ya, saya percepat. Benda A dan B masanya sama ya, bergerak dengan kecepatan masing-masing 0,6 c dan 0,8 c. Maka perbandingan massa relatif kedua benda adalah titik-titik ya. Ingat massa diamnya sama ya. Massa diam sama, nah berarti nanti pembedanya adalah kecepatan ya. Nah, ini berarti kalau dikuadratkan 0,36 kurangan ke 1 berarti hasilnya 0,64 di akar. Berarti hasilnya 0,8 ya. Ini juga sama dibalikan berarti 1 dikurangi 0,64 itu hasilnya akar dari 0,36. Hasilnya 0,6. Oke, kita bandingkan nih. MA berbanding MB, MA berbanding MB ya. Nah, itu berarti tinggal kan rumusnya ini M sama dengan M0 akar dari 1 pi kuadrat per C kuadrat ya. Nah, udah M0-nya sama ya. Sedangkan hasil ini akar ini 0,8 dan 0,6. Nah, berarti 1 per 0,8 berbanding 1 per 0,6. Enteng kan? Maka MA berbanding MB ya sama dengan, nah ini berarti balikan 0,8 itu kan 8 per 10 ya, 8 per 10 atau kalikan aja langsung, berarti 6 berbanding 8 ya. Nah di sini 3 banding 4. Oke, itu maka MA berbanding MB massa relatifnya ya itu 3 banding 4. Nih yang benar adalah option A. Yang penting jangan dilihat dulu option ya. Kalian kerjakan dulu semaksimal mungkin, nah baru lihat option ya. Nah, kalau jawaban benar, optionnya pasti milihnya benar. Ya. Lanjut ke soal 18 atau berikutnya. Radioaktif waktu paruhnya 40 bulan. Nah, maksudnya dari mulai membicarakan sinar radioaktif menjadi stabil, ya, unsur stabil, ya, itu perlu waktu 40 bulan. Tentukan pertambahan umur radioaktif itu jika bergerak dengan kecepatan 0,6 c. Perhatikan ya. Di sini 0,6 C sama seperti yang tadi. Kalau dikuadratkan 0,36. Nah, kemudian kurangkan ke 1 0,64. Nah, hasilnya nanti itu 0,8. Oke. Nah, rumusnya tinggal T sama dengan T0 per 1 min pi kuadrat per C kuadrat di dalam akar ya. Oke. Nah, ini berarti ini T, ini 40 tadi bagi 0,8 ya. Nah, berapa nih? 400 bagi 8. Ya, nah ini berarti 50 bulan ya, 50 bulan. Jadi radioaktif itu kalau bergerak terus itu berarti waktu aktifnya cuman 50 bulan. Ya, gitu. Nambah 10 bulan ya dari keadaan diam. Ya, oke. Itu soal nomor 18. Gampang ya. Lanjut ke soal berikutnya. Percepat. Pesawat bergerak dengan kecepatan V, ternyata panjang jam menjadi 0,6 kali panjang diamnya. Nah, maka kecepatan pesawat adalah titik-titik. Nah, ditanyakan kecepatan pesawat. Ya. Nah, kalau seperti ini boleh kalian lewat ini dulu. L0, bukan L0. L sama dengan L0 akar dari 1 ya. 1 min pi kuadrat per C kuadrat ya. Ini L bukan L0 ya. Oke. Nah, oke. Nah, ini berarti 0,6. 0,6 kali panjang di 0,6 ya, 0,6 L. L0 sama dengan L0 akar dari nah ya, X kiri kanan kuadratkan ya. Berarti ini 0,36 ya. 0,36. Nah, kemudian di sini dikuadratkan kan, kalau dikuadratkan berarti tinggal 1 min pi kuadrat per C kuadrat ya. Pindah ya. Maka pi kuadrat per C kuadrat itu berarti 1 dikurangi 0,36 ya. Nah, maka pi kuadrat per C kuadrat itu 0,64. Ya soalnya itu bolak-balik aja. Kenapa? Karena yang paling mudah itu 0,6, 0,8 ya. Nah, kuadratkan berarti akar ya. Akar kan berarti 0,8 C gitu ya. Itu. Ini jawabannya gitu ya. 0,8 C. Itu nomor 19 ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Gampang ya, saya percepat ya dengan gaya-gaya teknik cepat ya. Nah, nomor 20. Dua buah pesawat ruang angkasa bergerak dengan kelajuan atau kecepatan 0,4 C dan 0,5 C mendekati pengamat. Tentukan kecepatan relatif kedua pesawat menurut pengamat. Nah, oke. Kalau ada soal seperti ini karena saling mendekat,
Ya udah, kalian pakai ini. V sama dengan, nah, V1 ditambah V2 per 1 ditambah V1 kali V2 per C kuadrat ya. Nah, atas jumlahkan, nah berarti 0,9 ya, 0,9 C, bawah 1 ditambah, nah 0,4 kali 0,5 kan berarti 0,2 ya, 0,2 C kuadrat per C kuadrat. Jadi habis, maka di sini 0,2. Nah, berarti 0,9 dibagi dengan 1,2 ya. Oke, gitu, 1,2. Ini sekitar, ntar kita hitung pakai kalkulator saja ya. Nah, nggak usah pusing lah, tenang aja. Ya, nah, nemu kalkulatornya nih. Nah, ini berarti 9 dibagi 12 ya, 9 dibagi 12 ya. Oke, ini 0,75. Hanya kebetulan pas ya. 0,75 ya. Atau 3/4 ya. Gitu. C. Ya. Atau 3/4 C. Nah, itu kecepatan relatif benda A dan benda B ya, kedua benda ya, menurut pengamat gitu ya. Jawabannya berarti option D gitu ya. Itu soal nomor 20. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Cepat ya. Saya percepat. Partikel saat diam, bukan dia ya, saat diam, energi diamnya adalah 0. Maka ketika partikel bergerak dengan kecepatan 1/3 C, akan memiliki energi berapa gitu ya. Nah, tadi pakai 0. Nah, sekarang tidak pakai M0, pakai E. Nah, gimana nih masukannya? Ya, pakai rumus energi. Gimana? E sama dengan E0 ditambah EK ya. Nah, atau nanti di sini begini. M 0 C kuadrat per, nah, akar dari ya, gitu ya, yang itu. Atau langsung aja lah. Langsung kita pakai ini, ya. Langsung pakai E0. Nggak usah banyak nulis nantinya. Maka E0 per 1 min P kuadrat per C kuadrat sama dengan E0 ditambah EK. Oke. Nah, kecepatannya berapa? Di situ 1/3 berarti, nah, kalau ini dikuadratkan nih, kalau dikuadratkan berarti 3/4 ya, 3/4 C kuadrat. Nah, oke, berarti E0 per akar dari 1 min 3/4 ya, C kuadrat per C kuadrat. Nah, berarti tinggal ini E0 ya, E0 ya, ditambah EK ya. Nah, berarti 1 dikurangi 3/4 berarti 1/4 ya. Maka E0 per setengah ya, per setengah ya, itu sama dengan E0 ditambah EK ya. Oke, nah berarti ini 2E0, maka EK sama dengan 2E0 dikurangi E0 ya, hasilnya berapa? E0. Jadi partikel itu bergerak dengan kecepatan 1/3 akar 3C dan memiliki energi kinetik sebesar E0, gitu ya, gampang ya. Jadi opsi yang benar ya tinggal milih aja, itu berarti N0. Ini soalnya dibolak-balik ya, itu juga ya, beda cerita. Oke. Mudah-mudahan dengan tampilnya soal yang ke-21 kalian bisa memahami dan lebih mengerti lagi dan mampu mengaplikasikan rumus-rumus ke dalam perhitungan. Oke. Next video kita akan membahas tentang latihan 4 soal relativitas. Oke.